Sepertinya penting bagi saya untuk menyampaikan bahwa saya tidak rela tidak memberikan izin karya saya ataupun image saya untuk digunakan oleh media, baik media cetak ataupun media televisi. Ini adalah bentuk perlawanan saya kepada sosok pelaku pedofil yang diglorifikasi. Yo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So guys, kembali Tia Channel datang lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik tentunya buat kalian. Dukung terus channel untuk perkembangan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. Saja kemana-mana, stay tune. Senang rasanya berjumpa lagi dengan kalian guys. Seperti biasa, Tia Channel, channel vlog, informasi, dan edukasi kembali datang menyapa kalian. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian diberikan perlindungan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, dan kesehatan yang luar biasa tentunya oleh Yang Maha Kuasa. So guys, untuk beberapa hari ini kita dihebohkan oleh salah satu berita dari kalangan artis ya. Jadi berita ini datang dari Saipul Jamil guys. Saipul Jamil, mungkin kalian sudah pernah kenal Saipul Jamil ya. Ini Saipul Jamil itu dulu terlibat kasus pelecehan seksual terhadap anak kecil atau pedofil. Misalkan Pulmi itu kemana? Betul Bang Haji, kita langsung ke Tangerang ya Allah Tuhan. Oh masih belum ada perubahan apa-apa ya? Subhanallah. Oh ada Pak Polisi ya Allah. Ini bersihnya Jakarta ya? Aku seperti orang norak. Bang Haji di hari pertama. Bang Haji udah main handphone. Bisa main handphone. Bang Haji Bisa main handphone. udah bisa main handphone. Alhamdulillah rabbil alamin, bebas murni ya Allah. 5 tahun 7 bulan sekarang bebas. Nah, beberapa hari yang lalu itu guys, dia keluar dari penjara. Hanya saja guys, hanya saja di situ terdapat sesuatu yang berlebihan ya, sesuatu yang berlebihan di mana dia itu disambut oleh banyak media massa, dikalungi bunga, bahkan di istilahnya apa ya, dieluk-elukan gitu. Seperti ketika dua orang peserta putri dari pemain bulu tangkis ya, yang memenangkan medali emas gitu dari Olimpiade. Mereka diulurkan, nah ini sama diulurkan, jadi layaknya seorang atlet. Perasaannya bahagia banget. Terus terang, ini nyawa belum kumpul. Kayak orang baru bangun tidur gimana sih ngelindur gitu. Tapi yang jelas bahagia. Layaknya seorang superhero gitu, padahal dia itu adalah bekas narapidana pedofil guys. Bayangkan, narapidana pedofil. Sebetulnya guys, di sini ya, kalau misalkan dia mau disambut, dia mau gimana lah gitu ya, disambut ketika dia bebas, itu terserah dia sih, sebetulnya itu hak dia. Cuma yang jadi masalah itu ketika dia mengundang media massa yang banyak, kemudian sampai masuk ke TV guys, sampai disiarkan di TV, dan dia kembali lagi beredar di TV. Nah ini menjadi suatu kontra ya, menjadi kontradiktif. Karena apa? Karena istilahnya kalau misalkan dia masuk penjaranya mungkin karena perselisihan atau apa, mungkin itu agak lunglai seperti Vicky Prasetyo ya, dia cuman hanya untuk perselisihan. Tapi ini kan masalahnya masalah hukum dia itu sangat berat ya, itu tentang pedofil ya, itu pelecehan seksual terhadap anak kecil, dan juga ada yang mengatakan itu ada suap menyuap juga di situ. Jadi ini kasusnya cukup berat guys, tapi apakah layak gitu ya untuk orang yang pernah terlibat kasus seperti itu, dan dia diberikan panggung lagi kembali kepada dia untuk dia meneruskan karirnya guys. Jadi istilahnya hukum yang telah berlaku, apa yang telah dia lakukan itu dianggap sepele guys, dianggap ya biasa-biasa saja. Baru nempel gitu. Karena bayangkan sudah hampir 5 tahun 7 bulan saya hidup di dalam bui ya. Jadi saya sebelum teman-teman di lockdown, saya udah duluan yang di lockdown, nggak bisa kemana-mana. Jadi seperti itulah rasanya di bui, itu seperti itu. Tapi tetap lebih parah di bui lah daripada di rumah. Di rumah masih bisa pesan makanan kan? Kalau di sini ya makanannya ala kadarnya aja yang diberikan oleh pemerintah ya. Tapi makanannya sungguh luar biasa, enak, dan kupingnya saya sehat. Insya Allah
saya akan mengeluarkan single judulnya Sanggupkah Kau Setia. Sanggupkah Kau Setia? Jadi orang yang merasa cinta sama saya, kamu tuh setia nggak sih nungguin saya sampai saya benar-benar pulang gitu. Kalau yang di samping ini udah setia selama 5 tahun bawa istri obrolan mama. Kalau ini mah udah bukan setia lagi, ini mah super setia. Super setia ya. Ada juga buat penggemar saya semuanya, terima kasih udah ngedoain Bang Ipul sampai detik ini. Buat teman-teman artis juga yang udah mensupport saya, Inul, Ramzi, mantan istri saya Dewi Persik. Makasih juga. Terus pokoknya yang nggak saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas supportnya. Ini berkat kalian saya sampai detik ini masih bisa hidup. Karena ada juga orang yang pulang dan tinggal nama doang. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah kasih kekuatan. Mudah-mudahan saya pulang dalam keadaan sehat, terus masih ada nyawa, masih bisa membahagiakan orang-orang yang saya sayangi. Jadi guys, dengan menyambut meriah, mengundang media massa, bahkan dijemput dengan mobil Force yang warna merah dan dikalungi bunga, itu rasanya terlalu berlebihan guys. Kalau misalkan kalau misalkan ada pihak tertentu, pihak keluarga tertentu yang mau menyambut bebasnya Abang Saiful Jamil ini, silakan saja, itu nggak masalah. Hanya saja letak kesalahannya sekali lagi ya, mengapa harus mengundang media massa gitu, dan kayaknya wah meriah banget gitu, kayak baru pulang dari berperang gitu guys. Ya, jadi itu yang salah guys. So guys, di sini artinya bukan kita mau menutup pintu rezeki dari Abang Saiful Jamil ini ya. Tapi guys, apabila menjadi seorang artis, menjadi seorang idola, kalian harus paham dari kata idola tersebut ya. Apa sih arti dari kata idola? Idola itu seperti public figure, seperti pujaan, seperti influencer berat gitu ya. Jadi benar-benar orang-orang yang dipuja itu disebut dengan idola. Kalau misalkan idola kalian itu adalah seorang yang pernah terlibat dengan pedofili, yang telah memberikan pengaruh buruk tentunya bagi kemanusiaan, terutama dalam bidang asasi manusia, bukan anak kecil ya. Kalau misalkan dia sudah memberikan pengaruh, apakah dia masih layak untuk menjadi seorang idola? Apakah dia masih layak untuk meraup keuntungan dari ketenaran dia, sedangkan dia sudah mempunyai rekam jejak yang sangat jelek sekali guys, yang sangat jelek. Ini suatu kejahatan besar guys ya. Sekarang kalau misalkan dia mau beralih profesi, silahkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampai dia menjadi public figure, menjadi seorang idola, apakah itu layak? Kalian jawab sendiri. Iya. Kali-kali lupa nih. Ini namanya kamera nih. Kamera dia megang tuh campers namanya. Iya. Ini lupa kan? Dia kena tembok kan? Dalam tembok ya. Dan saya pikir pun dengan mengundang dia ke acara TV sepertinya itu agak gimana ya, akan memberikan citra buruk bagi acara TV tersebut, bahkan pada stasiun TV tersebut ya. Karena ingat ya, ini adalah kasus pelecehan seksual, bukan masalah tentang perselisihan, bukan masalah tentang narkoba, tapi ini pelecehan seksual guys. Dan kini guys, banyak sekali artis-artis atau banyak sekali public figure yang menentang hal-hal seperti ini ya, yang menentang acara TVI yang telah terjadi yang melibatkan si Abang Saiful Jamil ini, dan juga mereka membuat petisi untuk memboikot agar si Abang Saiful Jamil ini istilahnya tidak kembali menjadi seorang artis. Dan ini udah banyak ditangani oleh banyak beribu-ribu netizen tentunya guys ya. Nah, buat kamu sendiri gimana? Apa pendapat kamu? Apakah dia masih layak menjadi seorang artis? Ini untuk penggemar Ibu luar biasa. So guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi motivasi buat kalian, bisa menjadi inspirasi tentunya buat kalian. Buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke yang lain tentunya, agar channel ini dapat berguna dan berkembang ya, dan dapat menjadi berguna bermanfaat lah buat yang lain ya. Jangan lupa ya, dukung terus channel itu dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya dapat video update dari Tia Channel. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye. Sepertinya penting bagi saya untuk menyampaikan bahwa saya tidak rela, tidak memberikan izin
karya saya ataupun image saya untuk digunakan oleh media, baik media cetak ataupun media televisi yang memberikan ruang bagi seorang pelaku pedofil, pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Ya, saya tidak rela. Kalau sampai kalian masih melakukan itu, saya tidak mau. Saya punya karya, saya punya image, ada sama-sama dengan kalian. Saya tidak rela. Ini adalah bentuk perlawanan saya kepada sosok pelaku pedofil yang diglorifikasi. Ya. Nanti saja kalau kalian sudah tidak melakukan hal bodoh seperti itu, baru kita kerja sama lagi ya. Tidak apa-apa, insya Allah saya punya rezeki masih ada dari tempat lain. Ini adalah bentuk perlawanan saya terhadap glorifikasi bagi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur. Kini dari KPI sendiri sudah mengambil tindakan untuk tak menayangkan apapun yang berbau Saipul Jamil.